Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini, sesuai dengan judulnya, gue tuh mau merekomendasikan kalian beberapa serum yang cocok untuk kulit combination oily dan dry. Mungkin banyak banget dari kalian yang sama nih, kayak kulitnya kayak gue nih. Jadi gue di bagian T-zone itu oily, di bagian pipi itu gue normal tuh dry, tapi lebih ke dry sih sebenarnya. Jadi ada beberapa serum yang akan gue bahas di video ini. Oke, sebelum gue masuk ke serumnya, gue tuh mau bilang aja kalau walaupun kulit kita oily, kita itu jangan sampai, ini personal opinion gue aja ya. Jadi jangan sampai kita pakai semua produk yang memang fungsinya tuh untuk mengangkat minyak, sampai minyak-minyak alami kulit itu diangkat semua. Kayak ada sih beberapa temen gue itu yang melakukan hal itu. Jadi kayak dari skincare rutinnya dari awal sampai akhir tuh semuanya yang mengandung kandungan yang fungsinya memang untuk mengontrol minyak, bahkan sampai kayak ngangkat minyak alami gitu loh. Mudah-mudahan kalian tidak melakukan itu ya, karena menurut gue itu bakal bisa bikin kulit kalian tuh jadi dehydrated sih. Walaupun jenisnya oily, jadinya tuh kayak jadi berantakan gitu loh si kulit kalian. Ngerti kan bos ya? Oke, gue langsung mulai dari serum yang pertama. Di sini tuh gue bisa bilang ini salah satu serum yang masih gue pakai sih sampai sekarang. Avoskin Your Skin Bay yang Ultimate Hyaluron Hyacross 3% plus Green Tea. Sebelum gue ngebahas si serum ini, gue mau kasih kalian contoh gampang lagi nih mengenai jenis kulit yang oily. Kalau kering ya wajar kan, pasti kayak gampangnya itu kayak oke, kita harus kasih dia sesuatu yang melembabkan banget. Sedangkan kalau oily kan dia udah berminyak banget nih. Apakah perlu kita kasih dia sesuatu yang melembabkan, yang hyaluronic acid, Hyacross segala macem gitu? Jawabannya sangat perlu. Gue kasih lu contoh gampang ya. Ini kulit ya, kulit kita tuh butuh minum. Nah, kalau kita tidak kasih dia air minum, mau nggak mau si kulit ini kan pinter, pandai, dia punya otak, produksilah dia minumnya sendiri. Tapi nggak mungkin air dong yang diproduksi sama dia, diproduksinya lah si kelenjar minyak, si minyak-minyak itu, supaya kulitnya itu tetap dalam posisi lembab yang berkecukupan gitu loh. Kalian jangan sampai mikir kayak, oh gue nggak usah kasih dia serum pelembab dong kalau gitu, orang dia bisa produksi sendiri. Nggak kayak gitu bos ceritanya ya. Jadi yang dia produksi kan kelenjar minyak, sebum, minyak gitu loh. Itu tuh akan berpotensi untuk yang namanya menyumbat pori-pori. Kalau udah pori-pori kesumbat, kena debu, kena skincare, kena sunscreen segala macem, kena make up, udah jerawat pasti. Karena selain si kelenjar minyak yang kesumbat, kotoran, debu, dan make up itu juga pasti ikut nyumbat bos di dalam si pori-pori. Makanya kenapa selain eksfoliasi, setelah eksfoliasi itu kita harus kasih dia minum. Jangan sampai kita udah rajin nih yang eksfoliasi lah, tapi kita nggak kasih dia minum, sama ya bohong. Karena terlepas dari itu, biasanya orang dengan jenis kulit oily itu cenderung pori-porinya pasti besar. Pasti, bisa gue jamin. Oke, balik lagi ke si serum ini. Gue tuh sampai sekarang masih pakai dia juga, karena menurut gue dia tuh melembabkannya dapat banget. Dan selain dia fungsinya untuk melembabkan, dia juga punya green tea. Ya, yang kayak kita tahu lah ya, green tea kan fungsinya lumayan terkenal lah, anti-inflamasi, antibakteri, antioksidan. Dan si Avoskin Your Skin Bay yang Ultimate Hyaluron ini, dia itu pakainya Hyacross. Hyacross itu siapanya si hyaluronic acid. Jadi dia itu kayak turunannya hyaluronic acid, yang memang dia itu, kalau dari yang gue baca ya, dia itu lebih 2-3 kali itu lebih menghidrasi dibanding hyaluronic acid biasa. Makanya gue juga ngerasa sih kalau gue pakai ini tuh kelembapannya cakep. Dan si green tea-nya itu juga ngebantu ngontrol minyak di bagian T-zone gua. Dan ya si Hyacross-nya sendiri pasti ngelembapin di area U-zone gua yang lumayan dehydrated, dry, kering pokoknya gitu bos. Yang kedua, serum yang gue punya itu dari Axis Y. Gue kayaknya juga udah pernah ngebahas dia di video yang mana gitu, gue lupa ya. Axis Y yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampul. Dia sih bentukannya ampul ya. Jadi biasanya ampul itu konsentrasinya sedikit di atas daripada serum, lebih strong gitu loh bos, lebih kuat. Nah, sama dengan si Skin Bay tadi, kayak gimana ya, kalau gua lagi bermasalah kulit gua pasti akan selalu nyari dia, karena menurut gua memang dia itu ngebantu banget untuk kayak menenangkan kulit gue, menghidrasi juga ada. Terus dia kayak ya udah deh, kalau gua kenapa-kenapa nih, kulit gua lagi sensitif, gua pakai dia tuh kayak bentar banget, 2-3 hari doang gitu loh.
ya udah kayak kulit gue tuh jadi lebih tenang lagi gitu. Mungkin itu memang manfaat dari si artichoke ya, karena artichoke itu kan memang fungsinya untuk calming, hydration juga, dan yang paling penting juga kan kalau artichoke itu memang dia fungsinya juga untuk membantu memperbaiki skin barrier. Nah, terus yang serum ketiga ini dari brand lokal juga, enggak sih, tadi Your Skin, Avoskin lokal, XSY Korea. Yang Fotrepo ini dari brand lokal juga, yang Saharan Snowdrop Facial Emulsion. Sebenarnya dia ini bentuknya emulsion, bukan pure serum gitu loh. Apa sih bedanya emulsion, serum dengan moisturizer? Jadi kalau step penggunaannya itu setelah serum baru kita pakai si emulsion, baru si moisturizer. Sebenarnya emulsion itu lebih condong ke moisturizer gitu loh bos, karena dia memang fungsinya kurang lebih sama kayak moisturizer, tapi dia teksturnya lebih cair kayak serum. Bingung nggak lo? Nggak lah ya, semoga lo mengerti maksud gue. Jadi sebenarnya emulsion itu lo bisa pakai, bisa juga enggak gitu loh. Jadi kayak lo mau serum langsung moisturizer boleh, lo mau serum emulsion moisturizer juga boleh. Nah, si Fotrepo yang Saharan Snowdrop ini, kalau lo cari sesuatu yang menenangkan sekaligus menghidrasi, yes, ada banget di dia, karena memang mungkin dari kandungannya ya, dia itu ada panthenol, kemudian dia juga ada shea butter. Jadi kayak memang dia sih ngeklaimnya ini bagus banget dipakai untuk kulit yang dehidrasi sama yang kering banget dan yang kondisi kulitnya lagi dehydrated gitu loh. Memang gue udah buktiin sih, gue suka pakai dia ini siang hari. Jadi kalau gue butuh extra hydration, karena gue tahu nih hari ini gue bakal bekerja di dalam ruangan full yang mungkin akan dingin banget atau mungkin ya full AC, ya pasti gue pakai dia setelah si serum gitu loh. Nah, gue mau lanjut ke serum yang keempat, 5, dan 6. Sebenarnya tiga serum selanjutnya ini tuh punya kandungan yang sama. Jadi gue hari ini akan membahas 6 serum ya. Ya, semuanya punya kandungan niacinamide. Ada 3 kali ini yang gue mau bahas, dari The Aubrey Niacinamide Skin Booster, Something 5% Niacinamide Moisture Sabibit Serum, dengan si White Lab Niacinamide 10% Hyaluronate plus kolagen. Semuanya yang kayak ingredients utamanya itu memang niacinamide, cuma ada beberapa yang kayak kandungan pengikutnya gitu tuh juga menurut gua memang bagus untuk kalian yang punya kulit combination. Gue mulai dari niacinamide dulu deh. Niacinamide kan ya lu tau lah ya, niacinamide tuh udah kayak dewa kedua di dalam skincare setelah retinol ya. Dan memang ketiga serum ini, kayak misalnya dari The Aubrey, dia itu kan niacinamide 10% plus vitamin B5. Vitamin B5 itu apa? Yes, panthenol lagi. Yang White Lab itu niacinamide 10% plus hyaluronate dan kolagen. Hyaluronate ya hyaluronic acid, kemudian kolagen juga yang fungsinya untuk merangsang pembentukan kolagen, elastisitas kulit. Jadi memang juga fungsinya tuh untuk mengenyalkan. Buat kalian yang punya kulit kering nih, kan pasti kayak apalagi di bagian pipi tuh kalau kering jadi kayak nggak enak lah gitu loh, jadi bahkan sampai bersisik kan. Nah, kolagen itu juga akan membantu untuk memproduksi segala macam yang berfungsi untuk mengenyalkan kulit, menghidrasi kulit. Dan kalau yang dari Something, kandungan pengikutnya itu kan beet ya, buah beet yang warna merah itu, yang memang selain untuk anti-aging, si beet itu juga fungsinya menghidrasi kulit juga. Makanya kenapa gue memasukkan niacinamide sebagai kayak serum rekomendasi gue buat kalian yang punya kulit kombinasi. Karena niacinamide itu bagus banget dipakai untuk kulit oily, untuk kulit kering, kulit normal. Basically dia bagus untuk semua kulit karena ya niacinamide. Nah, hari ini sih gue cuma mau ngebahas si 6 serum tadi. Selebihnya kalau misalnya kalian memang pengen pakai si serum-serum yang gue bilang tadi, kalian juga pasti kan kombinasiin dengan rangkaian regimen skincare yang lain gitu loh. Kalau misalnya kalian melakukan eksfoliasi, jangan lupa pakai hydrating toner. Dan kalau siang hari, seperti biasa jangan pernah skip yang namanya sunscreen ya bos ya. Karena percuma kalian nih malam skincare-nya malam udah totalitas banget nih, tapi paginya kalian lupa pakai sunscreen. Apa lo? Nggak bisa kayak gitu. Kayak sia-sia gitu perjuangan lo malam-malam lo benerin nih kulit lo, pagi-pagi lo beraktivitas di luar ruangan dengan santainya lo biarkan si UVA UVB matahari ngerusak gitu, santai, nggak dihalangin apa-apa dulu gitu kan.
gimana? Dan setahu gue ya bos ya, kalau misalnya ini dari pengalaman pribadi yang gue lakukan ke muka gue sendiri, kalau misalnya gue ngerasa kulit gue lagi aneh-aneh nih, karena mungkin gue kadang coba skincare terlalu ganti-gantian gitu, pas gue pakai semuanya yang calming dan hydrating doang, gue bahkan ngerasa kadang cukup banget gitu loh, bahwa sih kalau kulit gue itu udah kelihatan sehat banget ketika dia terhidrasi dengan baik. Jadi mau kulit lu kering, mau kulit lu oily, kalau lu bisa hidrasi dia dengan baik, menurut gue lu akan bisa ngerasain perubahan di muka lu bos, gitu. Oke bos, kalau kalian suka, link produknya tuh semua gue udah taruh di description box ya, tinggal dicek lalu check out. Tapi kalau kalian masih mau melakukan research, silahkan, masih banyak banget video lain yang bahas mengenai rekomendasi-rekomendasi serum. Dan yes, I'll see you boss on my next video. Bye.